Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Alhamdulillahi mudabbiril layali wal ayyam wa musarrifis syururi wal a'wam. Allahumma waffiqna. Alhamdulillahilladzi waffaqana ala siyami wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi yaqulu fi haqqihi tabaraka ismu rabbika dzil jalali wal ikram. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fa huwa afdalul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid dawam. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al ulumana khalisatan wajhikal karim. Amin amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, alim ulama, nenek mama, cedek pandai, ibu-ibu untuk kandung, anak-anak kami, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kekuatan yang Allah titipkan kepada kita, kesehatan, bisa kita tunaikan untuk berubudiyah, untuk melakukan ketaatan dalam rangka mendapatkan ridha dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terus istiqomah di jalan yang hak ini. Amin Allahumma amin. Salawat beriringan salam buat junjungan alam baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga tercurahkan kepada sahabat-sahabatnya, kepada keluarga Nabi dan kepada umatnya. Amin Allahumma amin. Tema kajian kita malam ini atau tausiah kita seperti yang diamanahkan oleh pengurus adalah ancaman bagi yang tidak membayar zakat. Ancaman bagi yang tidak membayarkan zakat. Bulan Ramadan ini disebut dengan Syahrul Jud. Salah satu nama dari bulan Ramadan itu adalah Syahrul Jud, bulannya dermawan, bulannya mengajarkan orang menjadi hamba yang pemurah. Oleh karena itu, contoh manusia yang paling pemurah siapa? Contoh manusia yang paling pemurah siapa kira? Ibu. Saya contoh manusia yang paling pemurah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling pemurah. Dan lebih pemurah Rasulullah itu ketika bulan Ramadan. Ketika Rasulullah lebih pemurah di bulan Ramadan, kalau jalan kita infak tuh kita isikan juga lah gitu. Karena Rasulullah itu ketika masuk di bulan Ramadan
Kata Abu Hurairah, kata Abdullah bin Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu orang yang paling pemurah. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan lebih pemurah ketika berada di bulan Ramadan. Jadi pemurah Nabi tidak di bulan Ramadan saja, tapi di luar Ramadan dia juga. Tapi ketika di bulan Ramadan lebih pemurah. Hina yalqahu Jibril, apalagi ketika berjumpa dengan malaikat Jibril, fi kulli lailah, setiap malam. Jadi Rasulullah itu setiap malam berjumpa dengan Jibril di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran, maka Rasulullah belajar Al-Quran bersama malaikat Jibril. Maka pemahaman Al-Quran yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi membuat Nabi SAW itu menjadi pribadi yang pemurah. Dan itu diikuti oleh umat Nabi SAW, menjadi orang pemurah. Dan banyak fakta di lapangan kita jumpai, bukti orang banyak berlomba-lomba di bulan Ramadan itu, banyak mereka memberikan waktu haul atau waktu kapan sampai ia sudah dikenakan mengeluarkan wajib zakat itu di bulan Ramadan. Sebenarnya kan tak mesti bulan Ramadan. Jadi haul ketika bayar zakat itu apa tuh? Haul batas waktu, batas waktu. Jadi ketika batas waktunya sampainya di bulan Muharram, lah cukup hartonya 85 gram mameh. Kalau 85 gram mameh mungkin pitinya kini berapa bu 85 gram mameh? Segram mameh berapa gitu bu? 1 juta, enggak patokan saya lah 1 juta dulu biar mudah kalinya. 1 juta gram mameh. Berarti kalau 85 gram mameh 85 juta. Sebenarnya kalau lah sampai haratu seorang hamba 85 juta di bulan Muharram, disitulah hamba tadi memulai untuk menghitung haul harta zakatnya. Dia belum misalnya wajib mengeluarkan zakat lagi. Tunggu waktu itu agak setahun. Bisa bertahankah dia di 85 atau lebih? Kalau kurang tentu tidak dikenakan wajib zakat. Begitu. Di situ dimulai. Namun hamba Allah banyak yang memulai hitungan zakat itu ketika di bulan Ramadan. Makanya banyak kita mendengar orang-orang mengaluan harta zakat itu di bulan Ramadan. Jadi zakat itu sebagai kewajiban. Diceritakan tentang zakat sebagai kewajiban bagi seorang muslim yang balik, berakal dan punya harta dia. Dia punya hartonya, tak punya harta orang rumahnya tau. Tak bakal buang puluh hartonya di orang rumahnya, tapi kepemilikannya seorang yang sampai kepada batas nisab. Batas nisab itu artinya batas jumlahnya yang disepakati oleh ulama itu 84 atau 85 gram emas. Ada yang bicara 84 gram, ada yang bicara 85 gram. Dan itu sampai kepada atau memenuhi waktu haulnya 1 tahun, maka dia sudah dikenakan wajib mengeluarkan harta zakat. Nah, kepada siapa ia keluarkan harta zakat ini? Pada siapa? Dikenal dengan asnaf 8. Asnaf 8. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa binis sabil. Kata Allah, sesungguhnya harta sedekah di sini artinya harta zakat. Sesungguhnya harta zakat terbatasi. Innama di situ
Kalau innama di situ jadi Palembang. Orang kini suku Palembang. Untuk anak yatim dia kian luar atau zakatnya. Itu ketentuan dari Allah, dibatasi oleh Allah. Hanya saja adatul hasr berfungsikan untuk membatasi. Harta-harta sedekah itu artinya harta zakat itu lil fuqara. Coba lihat lil, huruf li. Huruf li bermakna kepunyaan. Jadi harta-harta zakat itu kepunyaannya para fuqara, orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang mengurusi harta zakat atau amil, dan orang-orang yang dijinakkan hati mereka untuk memeluk Islam, mu'allaf. Kemudian untuk orang-orang yang ingin memerdekakan dirinya dari perbudakan. Dan harta zakat milik orang-orang yang berhutang, yang ingin melunaskan hutang miliknya untuk memberikan kemaslahatan kepada orang lain. Kemudian fi sabilillah. Kemudian yang terakhir, orang-orang yang terlantar di dalam perjalanan dan kita berikan harta zakat kita agar ia sampai ke tempat tujuan. Itu salah 4 orang itu. Jadi kalau misalkan Allah mengaturkan seperti itu, begitu, maka orang-orang yang sudah sampai hartanya untuk wajib dikeluarkan harta zakat, ketahuilah bahwasanya harta itu bukan miliknya lagi. Jadi kalau orang apa pitinya 150 juta atau 200 juta tabungannya, dan nyo mesti mengeluarkan zakat ala lampai lo setahun. Berapa persen zakatnya, Bu? 2,5%. Maka 2,5% dari 200 juta pitihnya itu, ketahuilah itu bukan harta miliknya. Itu tidak haratonya lah itu. Harato siapa? Harato dan salapan tadi. Nah, ketika itu milik harta yang salapan kelompok tadi, maka orang yang mengeluarkan harta zakat itu jangan pula menganggap dirinya telah berbuat baik atau menganggap dirinya sebagai seorang dermawan atau menganggap dirinya sebagai seorang pemurah. Kenapa? Karena harta 2,5% dari 200 juta tadi bukan harta miliknya. Makanya Allah mengatakan dalam ayat wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ada hak di situ. Jadi kalau ada hak, kalau hak namanya hak apa? Sesuatu yang mesti diberikan kepada si pemiliknya, kan itu hak namanya. Jadi harta zakat itu tidak punya harta orang yang berzakat, tapi milik orang lain, dan itu mesti diberikannya, mesti ditunaikan. Tujuannya untuk apa? Agar tidak mencampurkan harta orang lain dengan harta miliknya. Jadi kalau orang enggan membayar zakat, berarti nyolah mencampuran milik orang lain miliknya seorang. Itu kacau orang tuanya lain. Campur yang hak yang batil dimakan atau orang dimakannya juga. Itu makanya bagi hamba Allah yang mengeluarkan harta zakat, jangan menganggap dirinya berada di atas kemudian merendahkan orang-orang yang menerima harta zakat. Ketahuilah itu. Ini bukti pemurah itu bukan dengan harta zakat, tapi bukti pemurah itu dengan sedekah, infak, wakaf, atau hibah yang diberikannya. Itu nampak bukti pemurahnya orang. Tapi kalau zakat apa? Itu kewajiban. Apalagi ketika memberikan harta zakat. Harta zakat bukan dikelola awak yang mencari seorang. Contohnya si muzaki. Muzaki itu artinya orang yang Allah berhak mengeluarkan harta zakat. Itu cik. Atau bisa juga harta zakat itu diberikan melalui suatu badan, atau yang kita kenal dengan amil. Kita katakanlah lembaga zakat contohnya. Lembaga zakat atau amil yang ditunjuk di musaji katanya. Kan itu. Maka ketahuilah bahwasanya kalau misalkan
yang berkaitan dengan harta zakat, ternyata terjadi kecurangan-kecurangan di dalamnya. Apa kecurangan dalam harta zakat itu? Yang pertama, bentuk kecurangan harta zakat itu yang pertama, orang kaya yang tidak mau membayarkan zakatnya, itu kecurangan. Lah dimakannya harta orang. Orang kaya yang enggan, yang tidak mau membayarkan zakatnya. Nah, itu dikecam oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah. Walladzina yakniduna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah. Dan orang-orang yang menyimpan emas, perak, disimpannya harta bendanya, dan mereka tidak mau menginfakkannya, artinya membayarkan zakatnya di jalan Allah. Maka apa kata Allah? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira kepada mereka mendapatkan azab yang pedih. Orang-orang kaya yang tak mau mengeluarkan harta zakatnya, ketahuilah Allah menyediakan azab yang sangat pedih. Apa bentuk azabnya? Di ayat selanjutnya apa kata Allah? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Hari ketika emas dan perak atau harta bendanya tadi dipanaskan di dalam neraka jahannam. Fayuqwa biha jibahuhum. Kemudian yang harta yang dipanaskan tadi, fayuqwa biha, disetrikakan. Disetrikakan bukan dikuala di pangian yang harta benda itu. Kemudian tak mau Allah wajib untuk dikeluarkan, tak boleh dikeluarkan. Apa kata Allah? Fayuqwa biha, Allah setrikakan itu kama jibahuhum, kama kedahi mereka, wajunubuhum, ke lambung mereka, ke perut mereka, waduhuruhum, dan kepada punggung-punggung mereka. Hada ma kanistum li anfusikum. Kemudian akan dikatakan kepadanya, koha, harta yang kalian simpan dulu. Faduku bima kuntum taknizun. Maka rasakanlah dek kalian apa yang kalian simpan. Ditaruh di angingan menjadi apa? Namanya menjadi panas, kemudian ditaruh itu di anggota tubuh kita. Nauzubillah. Nah, itu diulang lagi dalam hadis Al-Bukhari. Bagaimana Rasulullah menggambarkan azab bagi orang yang sudah punya kewajiban mengeluarkan harta zakat tapi tidak dikeluarkan harta zakatnya. Kemudian yang kedua, kecurangan dalam bentuk harta zakat adalah orang-orang yang diamanahkan untuk mengurusi harta zakat. Katakanlah lembaga. Maka ketahuilah, ketika engkau diamanahkan mengurusi harta zakat orang, jangan pula memanfaatkan atau menopang kepentingan pribadi di atasnya. Apalagi ketika orang itu membayar zakat, banyak orang itu ketika membayar zakat ditompangi kepentingan pribadinya. Aduh itu dipakainya di harta umat dipakainya. Itu katakanlah basnas. Diberikan, dikeluarkan harta zakatnya, menumpang dulu di situ kepentingan pribadi. Padahal yang dikeluarnya itu bukan harta miliknya, tapi harta umat. Dipajang dulu fotonya di situ, sehingga orang atau masyarakat memandang berkat si fulan, berkat orang yang ada di foto. Itu berhati-hati. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jangan menopang kepentingan pribadi di atas membagikan harta umat. Itu banyak contohnya kini, zaman kini. Orang menopang membagi pitih masyarakat dibaginya, kita katakanlah bansos, menopang dulunya di situ. Ketahuilah itu adalah bentuk kezaliman. Kemudian yang ketiga,
Nampak oleh kita dalam harta zakat loh, bentuk kecurangan yang ketiga adalah orang-orang yang tidak berhak menerima harta zakat. Kemudian dia mengajukan dirinya sebagai mustahik zakat. Bertakwalah kepada Allah. Cari diri awak, masuk awak ke dalam kategori yang salapan. Masuk dalam kategori yang salapan tu. Dan kita sampaikan dulu, kalau bisa harta zakat itu ijan dipergunakan untuk pembangunan masjid. Jangan harta zakat itu dipergunakan untuk membangun lembaga-lembaga pendidikan. Kalau bisa masjid, lembaga-lembaga pendidikan bersih dari harta zakat. Meskipun ada ulama, pendapat ulama yang memulihan, tapi ketahuilah bahwasanya dalam 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dalam 4 mazhab itu disebutkan bahwasanya zakat tidak diperbolehkan disalurkan untuk pembangunan pendidikan seperti pondok pesantren atau pembangunan masjid. Aduh tu, saji di panjang. Piti zakat kurang dipergunanya untuk kepentingan masjid. Kalau itu sampai secara khusus tahu apa ibu kosong. Pak aku pemulihan Pak. Alamu tanya kau ya, katanya tahu luas makna fisabilillah tu luas. Kata situ di antara 8 mustahik itu ada namanya fisabilillah. Di ketika berinfak kamu saji, di situ orang banyak beribadah di situ. Atau berinfak ke sekolah, ke pondok pesantren, orang di situ belajar agama, bara banyak mengalirnya piti zakat itu. Coba saya sekali orang tu pergi ke rumah sakit, saya lihat bara banyak orang yang tak kalau di situ. Ada perlunya makanan bininya, akhirnya nak kerajo dalam sehari, bisa jadi seperti itu. Apalagi kini banyak yang hidup payah. Di manakah kita meletakkan hak para fuqara dan hak orang-orang miskin yang seharusnya harta itu milik mereka, kemudian awak berikan kepada sifatnya yang namanya pembangunan. Wajib untuk pondok pesantren contohnya. Kamalai, memang tak ada orang-orang berinfak, tak ada orang-orang bersedekah, tak ada orang-orang kaya itu menyalurkan hartanya selain zakat. Masih banyak. Dulu tu mungkin seperti pendapat Fakhruddin Ar-Razi, dia kadang banyak kinya kok mentang-mentang yang menyampaikan ustaz kenal lah babulian sekali pada kamu saji, babulian sekali ke pondok-pondok pesantren. Coba cari zaman ketika itu, bahkan Fakhruddin Ar-Razi yang membolehkan harta zakat diberikan kepada musajid, cari keadaan kondisi ketika itu. Tak bisa dipukul sama ratu di zaman kini. Contoh kau di kampung, wak di kampung, tak ada di situ musola, ada mana, ada kecil. Kemudian pembangunannya pun sangat terbengkalai, dan tak ada orang yang akan mendonasi bantuan ke situ. Tak ada cialah pun di kampung. Dan musajidnya atau musola tak layak untuk dipakai, alah mengkhawatirkan. Mungkin dalam kondisi kau bisa pakai fatwa Syekh Atiyah Sakar itu dalam fatwa Al-Azhar. Mungkin dalam kondisi seperti ini. Tapi kalau mencari dari zaman kini, yang musaji ala gagah-gagah, pondok pesantren tersebar di mana-mana, lebih perlu awak membayar piti zakat, apalagi untuk membebaskan lahan parkir. Nauzubillah. Untuk membebaskan lahan parkir, cari pakai piti zakat. Kok paraluan piti lahan parkir daripada orang-orang fakir dan orang miskin tetangga di sebelah rumahnya. Maka bertakwalah kepada Allah yang mengurusi harta zakat. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat lain Allah berfirman, "Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna mimma ataahumullahu min fadlih." Janganlah orang-orang yang bakhil mengira bahwa apa yang Allah berikan kepada mereka kelebihan harta itu,
Huwa khairul lahum, itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, melainkan itu buruk bagi mereka. Orang-orang yang bakhil, yang suka menahan hartanya, ketahuilah bahwasanya itu adalah keburukan untuk mereka. Bahwa bentuk keburukannya, sayutawwaquna bima bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan digalungkan harta-harta itu kepada orang-orang bakhil itu di hari kiamat. Makanya ada hadis yang menyebutkan tentang orang-orang yang enggan membayar zakat dalam hadis Muslim. Apa disebutkan? Bahwasanya nanti kelak di hari kiamat, di hari kiamat, na'udzubillah, orang-orang yang menahan hartanya, yang tak mau mengeluarkan harta zakatnya, nanti kelak di hari kiamat Allah Ta'ala akan merubah atau mengganti wujud harta itu menjadi seekor ular yang besar. Itu kata Nabi dalam hadis Muslim. Dirubah wujudnya menjadi seekor ular yang besar, yang kepalanya itu akran, botak, botak, tak apa dah, tak apa kulit dah, botak. Bakok botak, karena semua yang ada di atonya dikumpulkan di situ. Kemudian apa? Dilebarkanlah mulut ular tadi. Kan gitu kata Nabi. Dilebarkan mulut ular tadi. Kemudian si manusia tadi, kemudian dililitkan kepadanya ular. Kemudian ular tadi menerkam kepalanya. Hada ma kanistum li anfusikum. Kolah yang kalian simpan dulu, masukkan tadi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang berbahagia, jadi zakat itu adalah sebuah keharusan, sebuah kewajiban bagi orang-orang yang memiliki amanah lebih dari hartanya. Keluarkanlah harta zakatnya. Dan kita dari hamba-hamba Allah yang belum sampai hartanya ke nisabnya, artinya belum wajib mengeluarkan harta zakatnya, tidak membuat alasan kita juga berhenti untuk beribadah. Makanya infak tu, tanya orang cik, infak tu atau bersedekah tu berkhususan orang. Apakah khusus untuk orang kaya saja atau orang berpiti saja? Boleh tak orang tak berpiti infak? Boleh. Infak dah kepada semua hamba. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Liyunfik du sa'atin min sa'ati. Orang yang punya kelebihan harta, infakkan. Ada zakatnya, keluarkan. Ada kelebihan harta di pintu-pintu yang lain, keluarkan. Kemudian apa kata Allah? Wa amma man qadara alaihi rizqahu falyunfik ma ataahu Allah. Adapun orang-orang yang dipersempit rezekinya, dipersempit rezekinya. Apa itu maksud dipersempit rezekinya? Payah hidupnya, susah hidupnya, miskinnya, tetap infakkan dari apa yang Allah berikan kepadanya. Tetap keluarkan. Karena dalam syariat awak Islam pun tak pernah mencari kuantitas, artinya jumlah dari harta yang dikeluarkan. Tak pernah. Tapi yang dicari itu apa? Kualitas, artinya keikhlasan dari orang yang berinfak. Makanya bisa saja orang berinfak 10.000 bisa mengalahkan orang berinfak 1 juta. Maka begitu ikhlas tadi. Makanya dalam hadis Muslim, 3 orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka itu siapa? Orang yang suka membagikan hartanya. Kemudian ditanya, "Apa kau bagikan hartamu?" Ya Allah, aku ingin berinfak di jalanmu. Kemudian apa kata Allah? Kazabta, bohong kamu. Kamu berinfak untuk pencitraan. Kamu berinfak agar disebut orang sebagai dermawan, disebut orang sebagai pemurah. Dahulu di atas dunia titel ini sudah kamu rasakan. Orang sudah banyak memujimu. Tapi sekarang masuklah kamu ke dalam neraka. Jadi ikhlas. Tapi catatan dulu, jangan dikira kita pembangunan masjid butuh pembangunan. Itu ada jamaah mangkit tangan. Dari kami 20 sak semen aja kan kira nyoria aja 40 ria atau 20 sak semen sapi-sapi aja. Tak perlu seperti itu. Karena masalah ikhlas itu apa Ibu? Tidak masalah kita, tapi yang tahu masalah ikhlas itu pasangkit jo hatinya jo Allah. Jangan kalau awak mengira tu apa tu dia mah. Awak yang masalah, awak yang berdosa. Jadi seperti itu. Kemudian terakhir kita sampaikan bagi yang mengeluarkan harta zakatnya, bagi yang mengeluarkan
harta zakatnya, lebih baik, lebih dianjurkan untuk dialah yang mencari orang mustahik. Artinya inyo seorang yang mantan pitihnya tu kau orang yang menerimonyo. Apa ya mana? Kok 100 orang kan orang banyak yang bisa disuruh. Tolong bagikan kasihku, bagikan kasihku, bagikan kasihku. Karena itu bukan harta awak, itu harta inyo. Masa orang punya harta awak suruh lo menjapit ke rumah. Makanya tak tu syariat dilakukan oleh para ulama ketika membagikan harta zakat, dikumpulkan mustahik di rumahnya kemudian dibagi-bagikan. Syariatnya apa? Kita yang mendatangi para mustahik. Itu makanya dalam hadis Nabi mengatakan, sayati ala rajulin yamshi ala sadaqatihi, akan datang suatu masa, dan itu pernah terjadi di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Mungkin gini payah mencari masa itu. Di masa Umar bin Abdul Aziz akan datang suatu masa orang yang berjalan dengan membawa harta zakatnya, berjalan membawa harta zakatnya. Makanya berjalan membawa harta zakatnya, mencari orang-orang yang bisa menerima pitih zakatnya. Kemudian datangnya, ambo dari bagian zakat ko kambo kakak kau. Keceknya, qabil tuha bil ams, akulah menerima kapatang. Kalau kapatang kewajiban mungkin ambo terima, tapi kini tidak sah lagi. Itu saking apa tuh? Majunya ekonomi umat ketika itu. Dan itu pernah dirasakan dalam riwayat disebutkan di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, payah mencari para mustahik. Bahkan disebutkan dalam riwayat itu ada yang meninggal harta zakatnya di batang pohon. Tak ada yang berhak menerima zakat lain tinggal di batang pohon. Nah itu saking begitu lah orang mencari mustahik. Maka bagi orang-orang yang mengeluarkan harta zakatnya, perhatikanlah adab-adabnya. Jangan perlu sampai mengeluarkan zakat talapih dulu kata-kata yang tak elok, yang tak elok sampai sakit lo hatinya. Ketika menurut zakat, mau dengan ceramah di kuanya. Dan dianjurkan, itu anjuran bagi orang mengeluarkan zakat, berikanlah harta zakat itu meskipun tak menjadi syarat sah zakat ya. Berikanlah harta zakat itu kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengarajuan solat lima waktu. Bapak itu supaya barakah dulu yang awak berikan, mengalir puluh. Jadi biti zakat awak berikan tu, kemudian dengan harta zakat tu inyo makan, inyo diberikan tenaga, kemudian inyo beribadah, rancaknya. Jadi ketika memberikan harta zakat tu, kalau awak niat memberikan kepada orang yang tak solat 5 waktu, sahkah zakatnya? Zakatnya sah. Tapi itu tadi lapeh begitu saja. Jadi rancaknya kalau iyo magihan kata orang yang tak solat, berikanlah nasihat yang baik, jangan sampai berkata kasar. Ada harapan mudah-mudahan dengan harta zakat yang diberikan membuat dia melakukan ketaatan. Itu makanya salah satu orang yang berhak menerima zakat di antara 8 tadi itu ada yang disebut dengan mu'allaf, orang-orang baru masuk Islam agar dia merasakan keindahan Islam. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.